Selamat pagi Sobat Memo, kembali lagi dengan sajian berita terkini dan informatif. Saya Hanifa, berita Memo X hari ini 28 April 2025. Langsung saja. Berita dari Blitar, Flusing Bendungan di Blitar, ratusan warga panen ikan mabuk. Kegiatan berburu ikan mabuk saat proses flusing bendungan telah menjadi agenda rutin yang dinantikan masyarakat Kabupaten Blitar di setiap tahunnya. Flusing atau juga yang dikenal masyarakat setempat dengan istilah peladu merupakan proses peremajaan bendungan yang dilakukan untuk mengurangi sedimen yang menumpuk. Momen ini dimanfaatkan oleh warga untuk menangkap ikan terbawa arus deras dalam kondisi lemah atau mabuk akibat perubahan arus air. Ratusan warga tampak berbondong-bondong menyebar di sekitar aliran sungai Brantas dan area pinggiran bendungan. Lokasi perburuan tersebar mulai dari Desa Tumpang di Kecamatan Talun, Desa Setrean di Kecamatan Kanigoro hingga wilayah Kecamatan Sutojaya. Salah satu warga berhasil mengumpulkan sekitar 15 kg ikan berbagai jenis, diantaranya ikan bekel, gurame, hingga ikan nila. Dengan beberapa ikan memiliki berat antara 1 hingga 1,5 kg. Selanjutnya, berita dari Surabaya, untuk masa depan PT Paiton Energi tanam 2.500 bibit gamal. Upaya transisi energi bersih dan pemulihan lingkungan di Indonesia kembali mendapatkan dukungan nyata dari sektor industri. PT Paiton Energi, salah satu perusahaan pembangkit listrik swasta terbesar di Indonesia, melakukan penanaman 2.500 bibit pohon gamal di kawasan hutan dengan pengelolaan khusus atau KHDPK. Langkah ini tidak sekedar simbolis, namun merupakan bagian dari implementasi prinsip berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan nilai-nilai environmental, social, and governance atau yang disebut ESG. Pohon gamal dipilih karena manfaatnya yang multifungsi selain mampu menyerap emisi karbon dan mendukung mitigasi perubahan iklim. Presiden Direktur PT Paiton Energi, Fazil Erwin Alfitri, menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya fokus pada penyediaan listrik tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Berita dari Malang, 4 nelayan kondang merak alami laka laut. 4 orang nelayan mengalami kecelakaan laut di perairan pantai Kondang Merak di Desa Sumberbening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Sabtu 26 Maret 2025. Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subianer menyampaikan dari 4 nelayan tersebut 2 orang meninggal dunia, sedangkan 2 diantaranya ditemukan selamat. Cuaca buruk terjadi, 2 orang korban yaitu Suparman dan Sahnan terhempas ke laut, sedangkan 2 nelayan lainnya Zulfa dan Mujeman berhasil bertahan dengan berpegangan pada perahu. Selanjutnya dari Surabaya, Denny Prasetya sebut Pantai Watu Ulo dan Papuma memiliki kekayaan alam yang menjanjikan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Denny Prasetyo, menyampaikan bahwa Kabupaten Jember memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa. Wilayah ini dikenal memiliki tanah yang subur dikelilingi laut, kaya akan hasil tangkapan ikan, serta memiliki pantai-pantai indah yang menarik perhatian wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. 2 destinasi wisata andalan yang disebut Denny adalah Pantai Watu Ulo dan Pantai Pupuma. 2 destinasi wisata andalan yang disebut Denny adalah Pantai Watu Ulo dan Pantai Papuma. Keduanya diyakini memiliki potensi besar untuk mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar meski saat ini masih terkendala oleh infrastruktur jalan yang rusak. Denny juga menegaskan dukungannya terhadap program ketahanan pangan khususnya yang menyasar keluarga nelayan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah saat ini tengah membangun pelabuhan di kawasan Watu Ulo. Pembangunan pelabuhan ini tetap berjalan meskipun adanya program efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Berita dari Sampang, belum rampung 100% pembangunan puskesmas Pulau Mandangin, banyak temuan ketidakberesan. Pembangunan gedung Puskesmas Pulau Mandangin di Kabupaten Sampang yang dikerjakan oleh CV Andian dengan nilai kontrak sebesar 6,7 miliar rupiah ditemukan belum rampung 100%. Temuan ini dinyatakan tim panitia khusus atau yang disebut Pansus LPKJ DPRD Sampang usai melakukan inspeksi mendadak Sabtu 26 April 2025. Wakil Ketua 2 Pansus Haji Muhammad Anwar Sanusi menjelaskan bahwa sidak dilakukan menanggapi keluhan masyarakat mengenai ketidaksesuaian proyek. Dari hasil peninjauan ditemukan sejumlah kekurangan seperti instalasi listrik yang belum berfungsi optimal dan atap bangunan yang bocor. Pembangunan tersebut seharusnya telah rampung pada 23 Desember 2024, namun baru selesai sebagian pada 11 Januari 2025.
Atas keterlambatan ini, rekanan akan dikena denda harian sesuai aturan dalam kontrak. Selama masa pemeliharaan, pihak kontraktor juga diwajibkan memperbaiki seluruh kekurangan yang ada. Untuk info lebih lanjut, baca harian Pagi Memo X. Sampai jumpa, sekian berita dari kami, redaksi Memo X sampaikan terima kasih.